Tuhan, seperti rusa rindu sungai, kami merindukan Engkau. Kami merindukan untuk memiliki kerinduan itu terus-menerus. Kami tahu kami tidak selalu menginginkan Engkau. Kami bahkan tidak selalu menginginkan kebenaran yang membawa kami kepada kehidupan. Namun saat ini ya Tuhan, dari hati kami yang terdalam, dari roh yang sudah diperbarui dan dilahirbarukan oleh Tuhan, kami mengakui di hadapan Tuhan, kami mau Tuhan, ajarlah kami. Bekerjalah dengan leluasa, ya Roh Kudus, dalam hati masing-masing kami. Sehingga kami boleh mendengar dengan jelas, dengan clear, apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Pimpin kami mempunyai hati dan jiwa seorang murid yang mendengar untuk menaati, bukan mendengar untuk melupakan. Sertai hamba-Mu yang lemah dan hina ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan doa kami. Amin. Saudaraku, dengan tetap bangkit berdiri, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal yang kelima, ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-32. Matius pasal 5 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-32. Saya akan bacakan bagi kita semua. Dengarlah, Tuhan Yesus berkata, "Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, menafsukannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan kau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina." Demikian firman Tuhan. Silakan duduk. Sebuah perusahaan farmasi di Swiss beberapa tahun yang lalu membutuhkan tenaga direktur pemasaran, marketing director, istilah kerennya. Maka banyak sekali kandidat-kandidat yang mendaftar. Nah, karena saking banyaknya mereka harus diseleksi, mereka harus diuji di dalam beberapa babak. Nah, pada babak terakhir tersisalah 3 kandidat. 3 kandidat ini menarik sekali karena mereka berasal dari 3 bidang studi yang berbeda. Sama-sama melamar dan mereka masuk di final, babak final rekrutmen itu. Yang pertama adalah seorang ahli matematika, yang kedua seorang ahli statistik, dan yang ketiga adalah seorang ahli hukum. Nah, kemudian pada waktu dan tempat yang sudah ditetapkan, masuklah mereka satu persatu sesuai dengan panggilan. Masuk yang pertama adalah sang ahli matematika. Pertanyaan cuma satu dari para penguji itu. Berapa 2 tambah 2? Sang ahli matematika ini heran sekali. Ini sudah babak final, pertanyaannya kok sederhana begitu. Dia berkata 2 tambah 2 sama dengan 4, dengan cepat. Maka para penguji itu berdiri, menjabat tangannya, terima kasih sudah mengikuti proses yang panjang, semua rangkaian seleksi ini. Namun kami tidak membutuhkan Anda, mohon maaf, silakan pergi. Pergi dia, dengan kepala tertunduk, sedih, tidak dapat pekerjaan. Yang kedua, saudaraku, sang ahli statistik masuk, mendapatkan pertanyaan yang sama, berapa
2 tambah 2. Sang ahli statistik berkata bahwa 2 tambah 2 itu besarnya adalah di antara 3 dan 5. Kemudian sang penguji ini tertarik, impressed, ya, terkesan. Wah, menarik ini. Terima kasih untuk jawaban Anda. Silakan menunggu di luar. Suruh tunggu, masih ada harapan. Nah, kemudian datanglah orang yang ketiga, dipanggil masuk dan ditanya hal yang sama. Berapa 2 tambah 2? Nah, sang ahli hukum itu berkata dengan cepat. Anda mau berapa? Jawabannya. Anda mau berapa? Wani piro? Nah, saudaraku, langsung para penguji itu berdiri menjabat tangan, Anda diterima. Anda diterima. Saudara, banyak orang Kristen saat ini bersikap seperti ahli hukum itu. Kalau Alkitab bilang, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Ya, tapi mesti bagaimana? Mau berapa? Di mana? Menawar. Saudara. Jangan berzina. Ya, tapi kan sulit. Tawar-menawar. Saudaraku, Alkitab dengan jelas sekali Tuhan Yesus juga berkata, jangan berzina. Jangan berzina, jangan berzina. Perjanjian lama sampai perjanjian baru, tidak ada kalimat lain yang meringankan perintah itu. Jangan berzina. Tetapi, sekali lagi, banyak di antara kita, seperti sang ahli hukum itu, kita menawar-nawar. Pak, apa Bapak tidak tahu kondisi pernikahan kami? Sudah tidak ada lagi api yang membara. Lalu mau bagaimana lagi? Kebutuhan saya tidak terpenuhi, kebutuhan dia juga tidak terpenuhi. Ya sudahlah, kami masing-masing punya will dan pill. Wanita idaman lain, pria idaman lain. Apa kami salah memperlakukan diri kami sebagai manusia, manusia yang membutuhkan? Mau berapa? 2 tambah 2. Pak, apakah Bapak tidak pernah merasakan rumput tetangga itu lebih hijau dari rumput sendiri? Apa Bapak tidak mengenal orang-orang yang lahir seperti saya ini? Di tengah keluarga di mana pornografi itu sudah menjadi makanan sehari-hari. Orang tua saya mengkonsumsi pornografi. Kakak-kakak saya mengkonsumsi pornografi. Paman saya mengkonsumsi pornografi. Kalau ketemuan keluarga tukar-tukaran website. Gila. Nah, saya lahir di tengah keluarga seperti itu. Gimana caranya saya itu bisa mematuhi perintah Tuhan Yesus? Jangan berzina. Apa Bapak tidak tahu, tidak pernah merasakan bahwa pernikahan itu seperti sebuah perangkap celaka. Aku pilih orang yang keliru. Yang menikah dengan aku tidak begitu mengasihi aku, orang di luar sana kok kayaknya memberi perhatian. Lalu bagaimana? Masa saya tidak boleh berzina? Terpaksa bagaimana? Saudaraku, jangan berzina. Tidak mudah ternyata ya. Tapi saudaraku, waktu mempersiapkan bagian ini saya bertanya. Saya bergumul. Apa Tuhan itu tidak tahu ya, bahwa kehidupan itu begitu kompleks? Apa Tuhan itu tidak tahu bahwa sebagian dari kita lahir di tengah keluarga yang tidak kondusif, yang tidak memberikan teladan bagaimana menjadi pasangan yang setia? Papanya, pamannya, kakaknya, semuanya selingkuh. Apa Tuhan tidak tahu? Kalau Tuhan tahu, kenapa Tuhan memberikan perintah yang almost impossible? Sangat-sangat sulit untuk dilakukan di zaman ini. Ngapain? Apakah Tuhan ingin saya terus-menerus merasa bersalah? Kenapa ya? So, pernah berpikir gitu kan? Kenapa ya? Tuhan itu kasih kita perintah yang sulit sekali untuk kita lakukan. Apakah Tuhan tidak tahu? Ada orang-orang tertentu atau zaman ini itu seperti ini. Pokoknya Tuhan itu ubah revisi ya khusus untuk abad 21, abad di mana internet itu 24 jam,
berada di hampir seluruh muka bumi ini, terjangkau internet. Maka Tuhan merevisi, jangan berzina kalau kamu tidak mampu. Kalau kamu mampu, jangan berzina. Kalau tidak mampu, ya sudah. Kok Tuhan tidak mau merevisi gitu ya? Lebih manusiawi sedikit gitulah. Nah, saudaraku, saya berpikir begitu. Saudara mungkin berpikir yang sama. Kemudian saya coba mencari ya, kira-kira kenapa ya? Nah, maka saya menemukan beberapa hal, saudaraku. Mari kita bertanya kepada Tuhan dan kepada firman Tuhan. Apa sih perzinahan itu dan hawa nafsu? Adultery and lust. Mengapa Tuhan itu di sepanjang segala zaman sampai hari ini masih melarangnya? Mengapa? Why? Dan bagaimana saudara dan saya itu bisa mengatasinya? Masa Tuhan kasih perintah yang tidak seorang pun bisa menjalankan? Daripada kita bertanya, mau berapa? Di mana saja saya harus tidak berzina, dan di mana saya boleh berzina? Ketimbang bertanya begitu, mari kita bertanya kepada Tuhan. Saudaraku, mari kita lihat kitab suci. Ayat 27 dan 28 tadi yang kita baca, Tuhan berkata, kamu telah mendengar, jangan berzina. Tuhan Yesus tahu, jangan berzina adalah titah yang ketujuh. Saudaraku, perintah yang ketujuh dalam kitab suci. Perintah yang ketujuh dalam 10 hukum Taurat yang diberikan Musa kepada Israel, yang merupakan sebuah perwujudan kasih, bukan hanya kepada Tuhan, tapi juga kasih kepada sesama. Jangan berzina artinya kasihlah sesamamu. Sama seperti jangan mencuri, jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini milik sesamamu, hormatilah ayah ibumu. Itu adalah bagian dari ekspresi sebuah perintah yang lebih besar, yaitu kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri, bukan? Dan perintah yang pertama sampai dengan yang keempat itu merefleksikan kasih kepada Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Oke? Tuhan Yesus tahu, para murid pun tahu, jangan berzina itu diperintahkan dan dititahkan oleh Allah dan sangat serius konsekuensinya. Di perjanjian lama, seorang yang kedapatan berzina itu dirajam batu, hukuman mati adalah konsekuensinya. Saudara masih ingat, itu juga terjadi masih di perjanjian baru ketika seorang perempuan kedapatan berzina, mereka digotong rame-rame di pinggir jalan, saudaraku, di tempat umum, dipermalukan, dan kemudian hendak dirajam oleh batu. Masih ingat itu? Terjadi bahkan di sana. Tuhan Yesus berkata, kamu telah mendengar, kamu sudah tahu itu, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Saudaraku, di sini ini adalah cara Tuhan memandang perzinahan. Tidak membuat titah ketujuh itu terisolasi dari titah-titah yang lain. Tetapi kali ini di sini Tuhan Yesus memperingatkan kita untuk melihat titah ketujuh ini dari kacamata titah yang ke-10. Yaitu jangan mengingini, apa yang di sana dikatakan, jangan mengingini rumah sesamamu, istrinya, hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, sapinya, lembunya, kandangnya. Apapun yang dimiliki oleh sesamamu jangan menginginkannya. Nah, kata ingin menginginkannya di titah ke-10 itu sama dengan yang dipakai oleh Tuhan Yesus di dalam pasal 5 ayat 28 ini, serta menginginkannya. Jadi perzinahan itu dimulai dari keinginan. Nah, keinginan ini yang kita terjemahkan dalam tema kita hari ini adalah nafsu. Nah, tapi kata nafsu ini agak gerambiang. Saya ingin menceritakan kepada Anda apa maksud, apa terjemahan, apa arti dari perzinahan dan nafsu. Perzinahan lebih dulu. Perzinahan secara permukaan itu adalah hubungan badan, relasi fisik yang tidak pantas antara seseorang dengan yang bukan pasangannya yang resmi.
pasangannya yang official, yang sesuai dengan hukum Allah, pernikahan, bukan pasangan nikahnya. Nah, itulah perzinahan. Jadi hubungan fisik, hubungan badan. Namun Tuhan Yesus berkata, no, perzinahan tidak di sana saja. Maka Tuhan Yesus berkata, tetapi aku mengatakan kepadamu, pola yang sama Tuhan Yesus katakan, gunakan selama Matius pasal 5 ini, saudaraku. Termasuk mungkin minggu yang lalu kalau membahas tentang jangan membunuh. Jangan membunuh itu berarti bukan hanya ketika kita itu mencekik orang sampai dia tidak bernafas lagi. Bukan berarti saudara dan saya membuat seorang celaka sampai dia kehilangan hidupnya. Itu kita baru dikatakan membunuh. Tetapi Tuhan Yesus berkata, ketika engkau marah, engkau benci kepada seorang dari dalam hatimu, engkau sudah membunuh dia. Nah, bagian yang sama ini juga seperti itu. Engkau itu berzina mulai dari ketika engkau hidup untuk memuaskan keinginan, nafsu, untuk hal-hal yang bukan milikmu. Nah, ini penting sekali. Jangan menginginkan istri milik sesamamu. Karena itu sudah disebut perzinahan. Menginginkan saja, itu adalah perzinahan. Knox Chamberlain berkata dalam salah satu komentarnya, Tuhan Yesus di sini sedang mengajarkan bahwa perzinahan itu bukan hanya keluar dari hati, maka berwujud di dalam tindakan-tindakan fisik. Selingkuh, berhubungan seks dengan orang yang bukan pasangannya. Bukan hanya itu. Tetapi perzinahan menurut Tuhan Yesus itu sudah terjadi di dalam hati. Jadi bukan hanya keluar dari hati. Kalau sudah keluar baru saya keliru. Tapi kalau di dalam enggak. Tuhan Yesus berkata di dalam pun itu perzinahan sebenarnya sudah terjadi. Nah, itulah sebabnya, saudaraku, pornografi masuk di dalam kategori ini. Ketika seseorang itu melihat wanita yang lain, entah itu gambar bergerak atau tidak bergerak, dan kemudian dia menginginkannya. Dia iri hati, kenapa sih dia kok lebih baik daripada suami saya, dia lebih hebat daripada istri saya, kenapa dia lebih menyayangi dan seterusnya. Pikiran-pikiran itu berarti menginginkan sesuatu yang bukan miliknya. Nah, itu artinya sudah berzina. Dan keinginan itu adalah keinginan yang berdosa. Karena menginginkan sesuatu yang bukan miliknya. Nah, saudaraku, kata keinginan di sana sebenarnya tidak berarti selalu negatif. Kalau Indonesia begitu kita artikan itu hawa nafsu, langsung negatif. Maka terjemahan dari LAI ini benar, saudaraku. Menginginkan itu bisa negatif, bisa positif. Kalau menginginkan hal yang dilarang oleh Tuhan, itu hal yang negatif. Kita bisa menyebutnya sebagai hawa nafsu. Tetapi kalau menginginkan hal yang positif, misalnya Tuhan, aku ingin mengasihimu lebih daripada segala sesuatu, itu keinginan yang benar. Yang harus kita kerjakan. Menginginkan untuk mengasihi pasangan dengan baik. Nah, itu keinginan yang baik. Kalau disebut nafsu, itu nafsu yang positif. Ya. Nah, saudaraku, itu adalah pengertian dari perzinahan, berzina, dan nafsu atau keinginan. Nah, sekarang kembali kepada pertanyaan pertama. Mengapa Tuhan itu melarang saudara dan saya, murid-muridnya, bahkan semua manusia di seluruh muka bumi ini untuk berzina? Saya memberikan dua jawaban sederhana. Yang pertama adalah karena Tuhan melarang, karena Tuhan sangat-sangat menghargai nilai dari sebuah pernikahan atau nilai sebuah keluarga. Tuhan sangat menghargai, maka Tuhan melarang supaya tidak ada seorang pun di antara kita yang merusaknya. Karena ini sangat berharga. Saudaraku, Tuhan menginginkan para muridnya itu untuk mengalami Tuhan lewat pernikahan. Tuhan ingin saudara dan saya bahkan mengalami pernikahan bukan versi dunia, tetapi pernikahan yang direncanakan oleh Allah, pernikahan yang berada di jalan Allah, pernikahan di mana nilai-nilai surgawi itu menguasainya. Pernikahan di mana Allah itu hadir. Tuhan mau saudara mendapatkan yang terbaik.
kita mendapatkan yang terbaik. Tuhan tidak kepingin kita itu dapat pernikahan atau keluarga kualitas KW. KW 1 sekalipun, Tuhan nggak mau. Tuhan mau Anda dan saya mengalami yang terbaik karena Tuhan sayang sekali dengan kita. Tuhan ingin saudara dan saya menikmati keluarga, menikmati hubungan suami istri, pernikahan di dalam Tuhan, di mana di sana kita mengalami keindahan Tuhan, kasih setia Tuhan yang Tuhan sudah rencanakan sejak semula. Sejak semula. Mungkin ada di antara kita saat ini berpikir, mana mungkin itu terjadi, Pak? Kita ini semua orang berdosa. Suami saya berdosa. Yang suami bilang istri saya berdosa. Kami semua orang-orang berdosa. Mana mungkin? Nah, saudaraku, menariknya di sini. Kita itu tahu orang-orang berdosa. Saudara mengikut jalan Tuhan atau saudara melawan jalan Tuhan, saudara dan saya masih bergumul dengan dosa kita. Betul? Ya enggak? Emang kalau saudara masuk dalam gereja, saudara langsung jadi orang suci? Enggak kan? Kita masih berdosa. Tapi pertanyaan sekarang, di dalam pengertian kita akan keberdosaan ini, saudara dan saya pilih jalan yang mana? Pilih jalan yang membawa kepada kebaikan atau pilih di jalan yang membawa kepada kehancuran? Tuhan ingin saudara dan saya, sekalipun kita ini orang-orang berdosa, mengalami apa yang Tuhan rencanakan. Saudaraku, relasi suami dan istri ini adalah cerminan dari relasi Allah dengan umatnya. Maka Tuhan melarang saudara dan saya itu berzina supaya kita itu mengalami relasi dengan Allah yang baik. Paulus berkata dalam salah satu suratnya, suami, kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Istri, tunduklah kepada suami seperti jemaat Tuhan tunduk kepada kepala. Saudara lihat di sini, ini bukan masalah siapa yang lebih tinggi, siapa yang lebih rendah. Orang keliru kalau lihat itu. Tetapi orang bisa melihat sebenarnya relasi Allah dengan umatnya itu dilukiskan lewat indahnya suami dan istri berelasi satu dengan yang lain. Nah, ini Tuhan ingin jaga supaya lewat keindahan ini, saudaraku, Tuhan itu dihadirkan. Keluarga-keluarga Kristen yang memang tidak sempurna itu, tetapi ketika mengalami perbaikan, mereka berbeda dari keluarga-keluarga dunia. Kita menghadirkan Kristus. Ada pengampunan di sana. Ada kasih karunia diwujudkan sehari-hari dalam hubungan suami dan istri. Ada pergumulan bersama di dalam peperangan rohani yang sama, berada di pihak yang sama dalam peperangan itu. Sama-sama mengejar kekudusan, sama-sama ingin menyenangkan Tuhan, sama-sama ingin mengasihi, sama-sama mendahulukan yang lain daripada diri sendiri. Ini yang Tuhan kehendaki, keindahan, saudara. Ada Injil di sana. Pernikahan Kristen itu adalah kesaksian Allah bagi dunia sebenarnya. Saudara masih ingat ketika Anda menikah? Saudara berlutut di hadapan gembala dan jemaat semuanya menyaksikan loh. Dan kemudian mengucapkan janji. Sebenarnya janji itu diucapkan bukan hanya kepada pasangan, tetapi juga diucapkan kepada Allah. Yang ketiga diucapkan kepada jemaat. Aku di dalam Tuhan berjanji menerima engkau sebagai pasanganku yang sah dan satu-satunya. Satu-satunya. Ini janji. Dan bukan hanya itu, tapi sebenarnya kita juga sedang berkata kepada iblis, aku tidak ikut jalanmu, aku ikut jalan yang diberkati Tuhan dengan membentuk keluarga di dalam Tuhan. Sehingga anak-anak kita nanti, ketika mereka melihat papa mamanya, dan kita membagikan cerita itu, anak-anakku, papa mama ini menikah di gereja.
Sekarang ada yang di hotel, ada yang di mana ya saya. Jadi kurang powerful, tapi ya Tuhan bisa bekerja. Cuman kalau bisa di gereja. Nah, saudaraku, anak-anak itu melihat, wah, papa mamanya ini menikah untuk Tuhan, bagi Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan. Dan mereka bisa menyaksikan bagaimana papa mamanya sekalipun bukan pribadi yang sempurna, mereka mengejar kasih dari Tuhan. Mereka saling mengampuni. Nah, sempurna, kita bukan orang sempurna. Nah, itu menjadi modal yang besar untuk anak kita dan bahkan menjadi kesaksian bagi dunia, saudaraku. Si Ahok itu kan pernah bilang, saudara ingin menjadi pahlawan Indonesia, gampang, tidak usah korupsi. Sederhana. Kenapa? Semua orang korupsi. Ketika Anda tidak berkorupsi, Anda berbeda. Ketika Anda menolak kong kali kong terima uang di bawah meja, Anda sudah menjadi berbeda. Nah, saudaraku, ini salah satu dari wujud saudara dan saya menjadi berbeda, menjadi garam dan terang dunia. Itu apa? Jangan berzina. Tunjukkan keluarga di dalam Tuhan itu seperti apa. Tidak sempurna. Bagaimana Pak kalau pernikahan saya ini sebenarnya berasalnya bukan dari suka sama suka, tapi karena dipaksa. Terpaksa. Zaman Siti Nurbaya kadang-kadang masih terjadi. Ya terpaksa apa-apa saya utang, saya dikasih ke keluarga ini. Tidak ada cinta. Saudaraku, itu urusannya lebih panjang ya. Tidak mungkin dibahas dalam satu khotbah. Tetapi saudaraku, apapun yang terjadi kalau saudara dan saya sudah berada dalam sebuah pernikahan yang Tuhan sudah tunjukkan, terlihat, Tuhan sudah memberikan berkatnya. Setia di sana. Jangan berzina. Yang kedua, saudaraku. Kalau yang pertama tadi karena Tuhan sangat menghargai nilai sebuah pernikahan atau keluarga. Yang kedua, saudaraku, berzina itu sangat merusak. Sangat merusak. Saudara, yang pertama yang dirusak adalah hubungan Anda dengan Allah. Dengan berzina Anda meniadakan Allah dalam hidup Anda. Dengan berzina Anda menganggap Allah jangan turut campur sama kesenangan saya. Dengan berzina kita mengatakan bahwa aku tidak peduli dengan apa kata firman Tuhan. Aku mau ke gereja, aku mau kasih persembahan. Gereja butuh apa? Pinjaman 1M, 2M. Aku kasih, tapi jangan larang-larang saya berzina. Banyak orang seperti ini. Orang-orang seperti ini, saudaraku, sekalipun punya uang, punya ini dan itu, punya hubungan dengan Tuhan? No. Tidak ada orang itu yang punya hubungan dekat dengan Tuhan pada saat yang sama, menolak firman Tuhan. Tidak ada. Tuhan Yesus sendiri berkata, siapa sih yang mengasihi aku? Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Yohanes 14 ayat 21. Rusak hubungannya dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan rusak ini dampaknya apa? Bagi orang dunia tidak ada dampaknya karena mereka sudah terbiasa rusak. Tetapi di mata Allah, saudaraku, coba lihat. Kalau Anda menjauh dari sang hidup, saudara lebih dekat kepada kematian. Saudara menjauh dari sang kudus, saudara semakin najis. Semakin gak karuan. Saudara menjauh dari sang kebenaran, saudara semakin mencintai ketidakbenaran. Saudara menjauh dari sang adil, saudara semakin tidak adil. Saudara menjauh dari sang hikmat, saudara menjadi semakin bodoh. Relasi dengan Tuhan itu vital. Vital. Anda begitu potong relasi dengan Tuhan, hidup Anda akan spiraling down. Masuk dalam lumpur hisab kehidupan yang semakin rusak. Sekalipun menurut dunia, saudara merasa, aku tambah kaya, enak kok. Itu hanya sementara. Mazmur 73, coba baca di sana. Sebentar lagi dia akan jatuh dan hancur. Dia berada di tanah yang licin. Yang kedua, saudaraku, perzinahan itu merusak diri sendiri. Banyak sekali kerusakan emosi, kerusakan relasi yang wajar, kematian hati nurani, tidak bisa lagi membedakan yang mana yang benar dan mana yang salah, tidak bisa menjadi contoh bagi orang lain.
Ada penyesalan emosional yang besar sekali yang tidak bisa dihapuskan sebelum bertobat. Bahkan setelah bertobat seringkali peristiwa-peristiwa traumatis itu muncul. Banyak sekali orang berzina, bergumul untuk masalah-masalah emosi ini. Ketika konsekuensinya diterima. Ketika belum ketahuan, biasanya masih senang-senang. Yang ketiga adalah kerusakan relasi dengan sesama. Ketika saudara berzina, saudara bukan hanya merusak diri, saudara merusak orang dengan siapa saudara berzina. Orang itu akan berpikir keliru tentang Anda, orang itu akan berpikir keliru tentang hidup, orang itu berpikir keliru tentang kebenaran. Dia berpikir dia boleh melakukan segala sesuatu atas nama cinta. Keliru. Dia rusak. Masa depannya juga hancur. Sehingga kalau ada di antara saudara berkata, aku selingkuh sama dia karena aku begitu sayang sama dia, bersama dengan saya hidup dia lebih baik, itu bohong. Dengan berzina dengan orang itu, saudara tidak sedang menyayangi dia, saudara sedang memanfaatkan dia, menjerumuskan dia ke dalam dosa yang sama yang saudara dan saya sedang kerjakan. Apakah itu sayang? Tidak. Jadi, jangan berzina, dan jangan mau dijadikan objek zina orang lain. Saudara rusak. Bukan hanya itu, saudara juga merusak keluarga Anda. Saudara merusak pasangan Anda yang sah dan satu-satunya. Saudara juga merusak masa depan anak Anda. Bagaimana mereka akan berhadapan dengan orang-orang lain ketika mereka mendapati orang tua mereka bercerai. Orang tua mereka tidak baik satu sama lain. Papaku, mamaku punya pil, punya will. Hidupannya kacau. Siapa yang bisa memperbaiki kerusakan dalam diri anak kita? Anda berani bertanggung jawab? Bisa. Sekali rusak, rusak selama-lamanya, saudaraku. Tidak ada tempat reparasi anak selain keluarga yang baik. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau perzinahan itu begitu merusak, kenapa? Kita menyukainya ya. Jadi sekarang kita mulai sense, saudaraku, ketika Tuhan berkata, seperti James McDonald dalam salah satu bukunya, dia berkata, ketika Tuhan berkata jangan, itu artinya adalah jangan merusak dirimu sendiri. Jangan melukai dirimu sendiri. Sekarang kita mulai bisa menjawab, kenapa Tuhan membiarkan perintah ini bertahan selama sekian generasi sepanjang peradaban manusia. Jangan berzina. Tuhan tidak merevisi. Karena apa? Perzinahan itu hanya akan merusak, mendatangkan kehancuran dalam diri kita, dalam diri orang lain, dan merusak kesaksian Kristiani. Kita membahayakan orang lain, membahayakan generasi selanjutnya. Kenapa Tuhan tidak merevisinya? Karena Tuhan tahu tidak ada yang baik keluar dari dosa. Kalimat kedua yang dikeluarkan oleh James McDonald adalah ketika engkau memilih untuk berdosa, engkau sebenarnya memilih untuk menderita karena dosa itu. Ada dua macam penderitaan. Satu penderitaan karena Kristus. Ini penderitaan Kristiani, setiap orang akan mengalaminya selama hidup di dunia ini. Kalau tidak menderita malah aneh. Tetapi ada penderitaan karena kita berbuat dosa. Yang dimaksud oleh James McDonald adalah ketika engkau berdosa, engkau memilih untuk menderita yang sebenarnya tidak perlu. Nah sekarang kita sampai pada pertanyaan, bagaimana ya kita mengatasinya ya? Surah ayat 29 sampai ayat 30, Tuhan Yesus memberikan solusi. Sama seperti ketika dia berkhotbah tentang jangan membunuh, Tuhan Yesus memberikan solusi juga, berdamai. Ya. Nah maka bagian ini Tuhan Yesus memberikan solusi. Solusinya itu luar biasa. Ayat 29, 30 saya bacakan lagi. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa
daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan, kau penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Oh, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk melakukan mutilasi, memenggal bagian tubuh. Saudaraku, ada beberapa penafsiran di sini. Yang paling ekstrim itu sudah sejak zaman Origen, Bapak Gereja, yang dia sendiri akhirnya memutilasi dirinya supaya dia tidak terjebak di dalam pencobaan, kata dia. Tetapi sebagian besar orang-orang Kristen lain sepanjang segala zaman sejak kitab suci ini ditulis dan dibagikan, saudaraku, tidak mengartikan demikian. Orang-orang mengartikan bahwa para ahli kitab suci itu berkata bahwa Tuhan Yesus ingin memberikan sesuatu yang ekstrim sebagai sebuah shock terapi dengan bentuk metafora, gambaran metafora. Metafora itu berarti tidak boleh diterjemahkan secara literal. Mengapa tidak boleh diterjemahkan secara literal? Saya berpikir, iya ya. Apakah berarti orang yang mencungkil satu matanya otomatis dia tidak mungkin berzina lagi? Apakah berzina hanya boleh dua mata? Apakah orang yang buta tidak bisa berzina? Sangat bisa, ya kan? Apakah orang yang buntung satu tangan itu tidak bisa berzina? Masih bisa berzina, betul? Ya, dengan tangan yang lain. Apalagi berzina dalam hati. Jadi tentu maksud Tuhan Yesus ini bukanlah melakukan self mutilation, ya, memotong, memenggal anggota tubuh diri sendiri, bukan, saudara. Tetapi Tuhan Yesus sedang mengajak saudara dan saya dengan gambaran ini untuk masuk ke dalam akar dari perzinahan itu sendiri. Dia munculnya di mana? Seperti tadi kita katakan, yaitu bahwa munculnya itu dari hati. Maka kalau munculnya dari hati, mari kita bereskan dulu bagian ini. Tuhan Yesus ingin maksudkan, mengajarkan kepada saudara dan saya, mari kita mengatasi masalah itu dari akarnya. Jangan cuman memotong yang di atas permukaan, supaya nggak kelihatan, supaya nggak kelihatan, supaya nggak kelihatan, supaya nggak kelihatan, saudaraku. Sehingga orang lihat, oh kamu baik-baik saja. Bukan hanya memotong supaya nggak kelihatan, tetapi selesaikan sampai di dalamnya, akarnya itu. The heart of the problem is the problem of the heart. Apa ya? Kenapa hati kita itu begitu cenderung untuk berzina? Saudaraku, saya setuju dengan perkataan Paul Tillich yang berkata bahwa sebenarnya manusia berdosa itu dilahirkan sebagai seorang politeis. Artinya menyembah banyak ilah. Itu adalah wujud dari keberdosaan. Kita itu menjadi musuh-musuh Allah. Ketika kita menjadi musuh Allah, kita mencari ilah yang lain. Dalam Kejadian pasal 3, kejatuhan manusia pertama dalam dosa itu adalah kasus perzinahan. Mereka ingin menjadi Allah bagi diri mereka sendiri. Mereka membuang Allah yang seharusnya menjadi milik mereka. Mereka cari yang lain. Diri mereka. Mereka ingin jadi Allah bagi diri mereka. Padahal Allah sudah menciptakan mereka sesuai dengan peta dan teladan Allah. Tetapi mereka merasa tidak cukup. Mereka ingin mendapatkan apa yang menjadi milik Allah, yaitu keilahian itu sendiri. Nah, mereka sedang berzina dalam hatinya dengan memuaskan nafsunya. Namun sejak dari itu manusia masuk di dalam perzinahan-perzinahan rohani berikutnya. Seperti orang Israel, nah, dilukiskan di dalam kitab Hosea dalam wujud seorang prostitut. Seorang PSK, pelacur bernama Gomer itu. Saudara, jadi dimulai dari hati yang selalu bercabang, hati yang ingin melawan Allah. Nah, itulah hati kita. Nah, maka Tuhan Yesus mengatakan, buanglah matamu, buanglah tangan kananmu, buanglah mata kananmu. Tuhan Yesus ingin ajak murid-muridnya itu melihat sebenarnya masalah itu ada di mana. Masalah di sini loh. Mana yang kamu mau buang? Kamu lebih rela mana untuk membuang? Kalau kamu harus memilih mana yang harus dibuang, kamu rela buang matamu atau perzinahanmu? Tuhan Yesus berkata apa?
Lebih baik kamu buang matamu sekaligus untuk perzinahanmu itu. Kalau matamu membuat kamu berzina, buang itu. Bayangin, dikaitkan dengan mata. Sebagian komentator berkata bahwa sebenarnya ini tidak terlalu ekstrim. Karena apa? Karena orang yang betul-betul berzina, sebenarnya mereka itu rela membuang matanya demi untuk melanggengkan perzinahan. Karena bagi mereka lebih sulit meninggalkan perzinahan daripada hidup hanya dengan satu mata. Lebih senang selingkuh daripada kehilangan satu tangan. Tetapi all in all, Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada kita, mari kita lihat ini, problem kita itu ada dalam hati. Kita itu sudah kehilangan common sense. Kita sudah tidak bisa lagi membedakan mana yang Tuhan mau, mana yang berbahaya, dan mana yang Tuhan tidak mau, dan mana yang tidak berbahaya. Tuhan, kita tidak tahu. Kita sudah begitu dibodohi oleh iblis, yang terus-menerus setiap hari, sistematis, masif, dan terstruktur, membodohi saudara dan saya. Dengan mengatakan bahwa berzina itu enak loh. Yang lain melakukan, masa kamu enggak? Sekali-sekali enggak apa-apa, asal enggak ketahuan. 2 tambah 2, mau berapa? Terstruktur, sistematis, masif. 24/7 di HP kita. Sumber pencobaan ada di kantong kita, tidak jauh. Bahkan dekat sekali. Dekat sekali dengan kita. Saudaraku, di hatilah kita itu menimbang sebenarnya. Mana yang lebih penting? Mata lengkap atau kenikmatan? Tangan atau pengkhianatan? Nah, sekarang mari kita coba daratkan ya. Bagaimana kita mengatasinya? Kalau problemnya itu adalah problem hati. Sulit. Dengan usaha kita itu sendiri sulit. Harus dimulai dari apa? Kesadaran. Menyadari dan mengakui kondisi hati dan perbuatan kita. Kalau saudara tidak sadar, kalau saudara dan saya tidak sadar, kita sakit, kita nggak akan cari dokter dan tidak akan mencari pemulihan, betul? Kita masih menikmati kesakitan itu. Tidak apa-apa ini, enak kok, it's okay. Yang penting aku ke gereja, yang penting aku kasih persembahan, yang penting anakku pergi ke sekolah Kristen. Saudara tidak melihat potensi merusaknya itu besar sekali. Kita tidak sadar. Kalau tidak sadar, ya sudah. Kita lebih memilih jalan yang susah untuk mempelajari sesuatu. We learn the hard way. Ketika konsekuensi, ketika kebakaran itu menjadi dahsyat, baru kita sadar. Tapi saudara jangan lupa, Tuhan sudah memperingatkan Anda ketika api itu masih kecil. Sadarilah, firman Tuhan diberitakan, dengarlah. Berkacalah dari firman Tuhan, sadarilah, akuilah di hadapan Tuhan. Yang kedua, seperti kata Tuhan Yesus sendiri dalam Matius pasal 4 ayat 17, sebelum dia mengucapkan semua korban di bukit ini. Bertobatlah, sebab kerajaan Tuhan sudah dekat, kerajaan surga itu sudah dekat. Selagi Tuhan masih kasih kesempatan, selagi semua masalah itu belum terlalu parah, sebelum kerusakan itu menjalar kemana-mana, please jangan diundur, bertobatlah. Selagi masih ada kesempatan. Yang ketiga, setelah bertobat, pindah arah. Berpikir lebih jernih. Melihat potensi kerusakan dan melihat potensi keindahan yang Tuhan tawarkan kalau kita bertobat. Maka yang ketiga, mari kita mengambil langkah-langkah yang radikal pula untuk mendekat kepada Allah. Tuhan itu memberikan kepada kita sarana-sarana anugerah. Jangan jauhi, dekatkan diri. Paksa diri kita untuk berbuat baik. Pak, maksa itu tidak bagus. Loh, saudaraku, tergantung. Kalau maksanya untuk hal yang jahat ya jelek. Kalau maksa untuk hal yang baik, diri kita loh ya. Saya tidak bicara paksa orang lain, diri kita. Itu hal yang baik. Saudara sedang mendisiplin diri sendiri.
Ambillah langkah-langkah radikal untuk mendekat kepada Allah. Bangunlah neo habitus. Kebiasaan-kebiasaan baru yang positif. Filipi 4 ayat 8 kan berkata, saudaraku, apapun, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu, hidupilah semuanya itu, usahakanlah semuanya itu, saudaraku. Habiskan waktu Anda untuk hal-hal yang baik, untuk membina relasi-relasi yang memang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Kasihlah pasanganmu, pasangan masa mudamu. Kalau sudah berantem bagaimana, Pak? Saya tahu tingkat kesulitan itu berbeda-beda setiap pasangan ya. Tapi paling tidak ada hati mau melangkah, baby steps, bersama dengan Tuhan, bersama dengan komunitas, minta pertolongan, berdamai. Sebisa mungkin. Kalau tidak bisa berdamai bagaimana? Tidak bisa berdamai ya sudah, tapi tetap jangan berzina. Berzina itu merusak orang lain, merusak juga diri Anda. Saudara, berikutnya adalah mendekat kepada komunitas yang sehat. Seret diri Anda untuk masuk dalam kelompok-kelompok yang sehat. Orang-orang yang masih mengajarkan kebenaran ini loh. Jangan menjauhkan diri. Saudaraku, ini menarik sekali ya. Ada sebuah penelitian, disebutkan penelitian itu judulnya ada Red Park, Taman Tikus. Dilakukan oleh Dr. Bruce Alexander sekitar tahun 1970-an. Jadi percobaan ini kepada tikus-tikus. Satu kandang, seekor tikus ada di sana, diberikan 2 macam air. Satu macam air putih murni, yang kedua itu air putih yang sudah diberikan kokain dan heroin, narkoba. Dia di sana nggak ngapa-ngapain, kosong. Sarangnya itu kosong, tidak ada apa-apa. Maka setelah diamat-amati, saudaraku, hampir semua tikus yang ke sana selalu minum air yang ada narkobanya dan mati dalam waktu beberapa hari. Minum terus dia. Dia tidak mau yang lain, tidak mau yang murni, minum dia. Nah sekarang kandang yang lain. Kandang yang lain ini, tikus itu tidak sendirian. Tikus itu ada beberapa. Jadi bisa berinteraksi, bisa bermain, bisa kawin-mengawinkan, punya anak, dan seterusnya ya. Dan di dalamnya itu dibuat red park, ya, dibuat taman bermain. Diberikan treadmill ya, buat dia jalan-jalan di tempat, gitu ya. Masih ingat ya, saudara bisa bayangkan ya. Diberikan tempat udah-udahan tuh bisa naik turun dan seterusnya. Mereka bisa main, dikasih makanan yang cukup. Saudara tahu, di dalam lingkungan seperti itu juga diberikan 2 macam air. Satu air putih murni, yang kedua adalah air putih dengan narkoba. Dan herannya, tikus-tikus yang rame di dalam Red Park ini tidak memilih air narkoba. Dan ketika dilakukan pengamatan sosial, saudaraku, ternyata sama dengan kondisi yang manusia ini. Manusia-manusia yang mempunyai hubungan koneksi yang baik satu dengan yang lain, berada di dalam aktivitas-aktivitas yang positif, saudaraku, itu justru lebih mempunyai resistensi, kemampuan untuk melawan godaan-godaan yang jelek. Jadi lawan dari adiksi, kecanduan, itu bukan kewarasan. Lawan dari kecanduan adalah koneksi. Ketika kita mempunyai koneksi yang baik, kita waras. Maka saudara jangan berpikir lagi bahwa saya bisa menghadapi ini dengan diri saya sendiri. Tidak bisa. Tidak perlu menambahkan nama Anda di dalam list yang sudah panjang orang-orang yang gagal membuktikannya benar. Gagal. Tidak bisa. Saudara dan saya tidak dicipta untuk bisa bertumbuh sendirian. Kita butuh komunitas yang lebih sehat. Dan yang terakhir, mari kita mengambil juga langkah-langkah radikal untuk menjauh dari sumber-sumber pencobaan. Batasi penggunaan HP Anda. Apalagi jikalau Anda berzina lewat HP. Buang nama-nama yang mencobai Anda dari kontak list Anda. Jangan bikin kontak.
Jangan bergaul dengan orang-orang yang selalu mendorong Anda, memberikan Anda ide-ide untuk berzinah lebih canggih. Untuk berzinah sekalipun. Jauhkan mereka. Ambil langkah-langkah radikal. Paling tidak kita mulai dengan baby steps itu. Ya. Menyadari, mengakui dan bertobat. 3, mendekat kepada Allah, mendekat kepada komunitas yang sehat. Dan yang terakhir, menjauh dari sumber-sumber pencobaan termasuk komunitas-komunitas yang tidak sehat. Saudara, zaman dulu itu ada acara televisi. Menebak di balik pintu itu ada apa. Ya, ini di Amerika ya. Misalnya, bayangkan saudaraku ya, wah suasana teater riuh rendah ya. Dan kemudian lampu sorot itu mengarahkan kepada 3 pintu. 1, 2, 3, ada angkanya 1, 2, 3. Peserta itu pada tahap tertentu mereka diizinkan untuk memilih di antara ketiga pintu itu. Pintu pertama dibuka, ya cuma dapat panci teflon. Pintu kedua dibuka, lumayan, kipas angin. Ya. Dan kulkas. Nah, kemudian yang ketiga, begitu dibuka, wah, mobil, perjalanan cruise, ya, wisata berapa hari di Alaska, mendapatkan rumah berapa hektar, ya, mendapatkan semua macam itu. Kira-kira itu isinya. Sekarang bayangkan, Tuhan kasih Anda cuma 2 pintu. Pintu 1, pintu 2. Kalau di acara acara-acara begitu, acara TV itu tempat hadiahnya itu berubah-ubah. Kadang-kadang pintu 1 justru hadiah yang terbagus, ya kan? Maka kita mesti menebak. Nah, kalau Tuhan ini ya, saudara diberikan 2 pintu. Pintu yang pertama, kehancuran. Kelihatan pintunya bagus, mengkilap, penuh dengan ornamen-ornamen yang indah. Pintunya saja. Begitu dibuka, kehancuran, kerusakan, relasi yang kacau, ya, dan lain-lain. Masa depan suram buat anak-anak dan generasi berikutnya. Nah, pintu yang kedua, itu mungkin depannya itu tidak sebagus yang pertama. Tapi rapi. Membukanya sedikit sulit, tapi begitu terbuka, wah, di dalamnya itu kehidupan yang indah, kehidupan kekal bersama dengan Allah, diampuni, relasi yang dipulihkan, sekalipun butuh proses, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, tempat hadiahnya tidak pernah dibalik. Selalu Tuhan itu berikan itu, pintu itu kasih label hidup. Yang di sini kasih label mati. Dan di kitab Ulangan dikatakan, sekarang kamu boleh pilih hidup atau mati. Tapi Tuhan berkata, pilihlah hidup. Sekarang, hari ini, sekarang, di sini. Saudara dan saya diperhadapkan pada 2 pilihan. Mati atau hidup. Berzina atau jangan berzina. Siapa di antara kita yang berkata, berzina aja Pak, siapa tahu isinya lain. Saya katakan isinya tidak berbeda. Dari sepanjang segala zaman, ada di sekitar kita. Tidak ada orang yang berzina, hidupnya itu senang dan bahagia sejati, apalagi hidup kekal. Saudara, ketika iblis menawarkan kebahagiaan semu yang berakhir pada kerusakan, dan Tuhan menawarkan kebahagiaan sejati, mana yang akan kita pilih? Ketika dunia menawarkan kenikmatan sementara yang berakhir pada maut, Tuhan menawarkan kenikmatan kekal, mana yang kita pilih? Ketika hati yang berdosa menawarkan jalan pintas menyelesaikan masalah yang berakhir kepada masalah yang seringkali lebih banyak dan lebih besar dan lebih parah, lebih kompleks, lebih rumit, dan Tuhan menawarkan pengudusan, pengampunan, penyelesaian masalah yang sesungguhnya. Mana yang akan Anda pilih? Di sini sudah mulai sadar, problemnya bukan di permukaan, problemnya ada di hati. Saudara, orang yang seperti apa? Mana yang Anda pilih? Mari kita berdoa.
Saudaraku, dalam keheningan, kita hanya menghadap Tuhan, bukan yang lain. Dengarkan dalam hatimu, Roh Kudus mengingatkan kita semua akan kebenaran, akan cinta kasih Tuhan yang tidak rela saudara dan saya dibodohi iblis terus-menerus. Memilih kehancuran sekalipun depannya itu manis. Menyukakan hati, memuaskan nafsu. Tuhan tahu kehancuran yang besar yang ada, yang menunggu untuk orang-orang yang memilih jalan itu. Hari ini Tuhan ingin bertanya kepada setiap kita di tempat ini, tidak terkecuali. Do you believe me? Apakah engkau mempercayai aku? Aku yang mengetahui segala sesuatu, aku yang mengetahui yang terbaik untukmu. Dan aku berkata, jangan berzina. Jangan melukai dirimu sendiri. Jangan merusak keluargamu, jangan merusak jiwamu, jangan rusak orang lain. Jangan. Apakah kau percaya kepadaku? Tuhan berkata. Tuhan bertanya kepada Anda dan saya, apakah engkau mengasihi aku? Kalau engkau mengasihi aku, pegang perintahku, lakukanlah. Setialah di jalan yang diberkati oleh Tuhan. Aku akan mengubah hidupmu. Mari berperkara kepadaku. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, aku akan mengubahnya menjadi putih seperti salju. Sekalipun hatimu merah seperti kain kesumbo, aku akan mengubahnya menjadi seputih bulu domba. Datanglah kepada Tuhan. Bertobatlah. Tuhan, ini kami. Kami lahir sebagai pezina. Namun Kau melahirbarukan kami menjadi anak-anak Allah. Kami menyadari ya Tuhan, dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Allah, kami masih menyimpan natur keberdosaan kami, bahkan dengan sembunyi-sembunyi kami masih menikmatinya. Kami tidak menyadari betapa toksiknya, betapa rusaknya kehidupan yang dihasilkan oleh kehidupan seperti itu. Beri kami kesadaran. Kami tidak bisa memilikinya sendiri dari diri kami sendiri. Tuhan, anugerahkan kepada kami semua kesadaran itu. Sehingga kami lebih mencintai kekudusan daripada kenajisan, mencintai kesetiaan daripada perzinahan, mencintai kehidupan daripada kematian. Tuhan, tolong kami Tuhan. Dengarlah doa anak-anak-Mu yang menjerit dalam hati, ingin lepas. Jawablah sesuai dengan kehendak-Mu dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Tuhan, pulihkan keluarga-keluarga jemaat-Mu di tempat ini. Pribadi-pribadi yang sekali lagi ingin datang kepada Tuhan, mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Tuhan, inilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati kita.